Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, channel Muhammad Hidayat. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang telah mendukung, yang telah mensubscribe, yang telah melike channel YouTubeku ya. Semoga channel YouTubeku berkembang dan bantu terus channel YouTubeku untuk berkembang, mensiarkan agama-agama Islam dan mencegah pemurtatan yang lebih besar. Nah, di video kali ini juga aku ingin menceritakan sesuai janjiku tentang seorang Kristen masuk Islam. 2 jam setelah masuk Islam, dia meninggal dan masuk ke surga langsung, guys. Jadi ini kisahnya berawal tahun 2004-2005 ya kalau nggak salah. Nah, di tahun itu ini saat itu terjadilah sebuah kecelakaan. Karena di waktu itu adalah malam mau menjelang Natal ya. Jadi asisten pendeta ini pergi untuk menghadiri misa Natal di Hotel J Marriott. Sebut aja asisten pendeta ini namanya Anto ya. Anto ini pergi dengan mobilnya, tidak bersama anak istrinya. Anak istrinya itu di rumah. Di dalam perjalanan mobilnya kecelakaan, guys. Nabrak sebuah trotoar jalan. Dan ya naasnya dia terluka parah hingga diopname hingga 9 bulan. 9 bulan di rumah sakit diopname. Nah, setelah diopname begitu, guys, tahu-taunya di satu ruangan itu ada ulama juga ya. Ada ulama, kemudian pakai jubah, pakai surban ulamanya tersebut menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Mereka berada di dalam satu kamar, tapi tempat yang terpisah. Kemudian si Anto tiba-tiba sadar jam 2 malam dan melihat ustadz yang pakai jubah tersebut melewati tempat dia ya, melewatin. Kemudian Anto menyuruh itu istrinya yang ini ya, yang berada di sampingnya untuk memanggil ustadz tersebut. Jadi istrinya kaget apa tujuannya suaminya itu memanggil ustadz tersebut. Kemudian istrinya bertanya kepada si Anto untuk apa dipanggil ustadz tersebut. Kemudian tercetuslah dari mulut si Anto secara perlahan, "Aku ingin masuk Islam." Kemudian istrinya kaget, guys. Setelah kaget, mau gak mau
dengan terpaksa dan berat hati istrinya memanggil ustadz tersebut. Kemudian ustadznya itu mengatakan, ada apa saya dipanggil kemari? Kemudian kata Anto dengan suara yang lirih-lirih kecil begitu, saya pengen masuk Islam, tolong Islamkan saya, kata si Anto, asisten pendeta tersebut. Kemudian, apakah keluarga udah siap? Mau gak mau istrinya mengatakan iya siap. Mau gak mau karena terpaksa. Mungkin itulah permintaan si Anto yang terakhir kepada istrinya untuk memeluk agama Islam. Setelah itu dibacakanlah 2 kalimat syahadat oleh ustadz itu dan si Anto mengikuti. Setelah itu tersenyumlah si Anto, merasa lega di hatinya kan. Dan tiba-tiba 2 jam kemudian si Anto pun meninggal. Kemudian istri si Anto ini menjerit dan mengatakan, Pak, gimana ini suami saya meninggal, kata istrinya tersebut kan. Tapi setelah masuk Islam dia meninggal, tapi wajahnya kok tersenyum, bahagia, udah itu bersih mukanya, kayak lain lah, beda gitu kata istrinya kan. Setelah itu si ustadznya pun tersenyum, ikut bahagia juga karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Bu, gak apa-apa itu, katanya begitu. Jadi soal pemakamannya, kata istrinya, itu gimana Pak? Si Ustadz itu menjawab, ya sesuai dengan syariat Islam lah dijalankan itu pemakamannya. Jadi semua keluarga dirembukkan dan setujulah. Ini makamnya dirahasiakan. Makam si Anto ini kuburannya dirahasiakan oleh pihak keluarga karena ditakutkannya jemaah-jemaah gereja itu bertindak anarkis kepada si Anto ya. Dan karena si Anto ini udah masuk Islam, tiba-tiba dipeluknya lah itu tubuh suaminya dan terciumlah bau wangi. Satu keluarga itu mencium tubuh si Anto itu tiba-tiba berbau wangi guys, berbau wangi yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak bisa dilupakan wanginya itu guys. Dan tidak ada minyak wangi yang seperti itu yang diciptakan oleh manusia. Wanginya itu luar biasa, kata pengakuan si istrinya. Setelah pemakaman itu dimandikan. Waktu dimandikan juga itu mayatnya, jasadnya itu tercium wangi banget. Kemudian kuburannya pun, liang lahatnya pun wangi banget. Setelah itu, setelah 7 hari setelah pemakaman, tiba-tiba istrinya itu bermimpi bahwasannya si Anto ini, suaminya, berada di taman yang sangat indah. Si Anto ini
mengisyaratkan bahwasannya Yesus itu tidak ada. Bahwasannya Yesus itu tidak ada. Masuklah ke Muslim. Tiba-tiba si istrinya ini terbangunlah sekitar jam-jam 3 pagi ya guys. Terbangun dia dari tidurnya. Setelah itu besoknya dia tanya sama pendeta tentang peristiwa mimpi yang dia ceritakan. Nah, setelah ditanya kepada pendeta, pendeta tidak sanggup menjawab apa itu arti mimpinya. Dan mimpi kedua juga terjadi hal yang sama. Ditanya lagi sama pendeta, pendeta tidak mampu menjawab. Dan mimpi ketiga ditanya lagi sama pendeta tersebut, pendeta juga itu tak terjawab, tak bisa dijawabnya. Setelah itu baru dia datang ke tempat ustadz. Baru ustadz itu menjelaskan arti mimpinya, bahwasannya suami ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dihidayakan oleh Allah itu telah sempurna ibadahnya dan telah memeluk Islam yang benar. Nah, jadi si istri kaget dan berdialog tentang yang namanya antara Tuhan Yesus dengan, ya seperti dialog-dialog tersebut lah. Ternyata terungkaplah bahwasannya Yesus itu tidak ada. Jadi ibaratnya istrinya juga memeluk agama Islam. Dan dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran Islam yang sejati guys. Ini bukan karangan, ini nyata. Kisah nyata ini yang dialami langsung oleh saudaranya teman saya di daerah Kisaran. Itulah hidayah masuk ke hati manusia hingga menyelamatkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Andai saja pendeta-pendeta itu yang saat ini itu mau jujur bahwasannya kebenaran-kebenaran Islam itu adalah benar dan tidak penuh kedustaan, maka pendeta-pendeta tersebut akan selamat di hari akhir nanti. Mari kita doakan semoga mereka yang menghujat Islam, yang menghina baginda ya Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memeluk agama Islam yang sejatinya emang dari Allah, yang wajib kita imani. Oke deh, video selanjutnya aku akan menjelaskan ada 3 faktor kenapa umat Islam itu menjadi murtad. Dan video-video selanjutnya aku akan menjelaskan melalui video Ustadz kita Zuma tentang sejarah Nasrani atau Kristen.
dan ada beberapa video yang aku akan tampilkan nanti. Seorang pendeta mengakui Islam itu nyata, Islam itu benar, Islam itu agama yang diwahyukan oleh Allah, dan video selanjutnya akan ku berikan yang terbaik untuk kalian untuk mencegah yang namanya pemurtatan di umat Islam sendiri. Oke guys, jangan lupa like dan komen serta subscribe-nya. Terus dukung channel aku untuk mensiarkan agama Islam, karena lebih baik kita mensiarkan dengan ilmu yang sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain. Oke, bye-bye.